Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman Saragi. Izin untuk berbicara dengan temanya adalah tauhid. Di dalam Islam kita percaya dengan tauhid, tetapi tauhid itu tidak hanya sekedar percaya kepada satu Tuhan saja. Maknanya lebih dari sekedar itu. Kata tauhid berasal dari kata wahdah yang bisa berarti menyatukan, mengkonsolidasikan. Dan ada 3 kategori tauhid, yaitu pertama adalah tauhid rububiyah. Artinya meyakini Tuhan yang Maha Esa. Poin utama dalam hal ini adalah meyakini bahwa Allah lah yang telah menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, dan Dia tidak bergantung pada apapun. Dia bersifat mutlak dan makhluk-makhluknya itu bersifat relatif atau sementara, juga bergantung padanya. Yang kedua adalah tauhid asma wa sifat, yang berarti meyakini nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 poin dalam hal ini. 1. Allah harus disebut menurut apa yang Allah dan Rasulnya jelaskan. Yang kedua, Allah harus disebut dengan apa yang Allah terangkan tentang dirinya, karena tidak ada yang serupa dengan Dia. Yang ketiga adalah kita tidak bisa menyematkan sifat-sifat kemanusiaan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya dalam menciptakan alam semesta, Allah itu kelelahan, Dia butuh istirahat. Ini tidak bisa, karena kelelahan adalah sifat manusia, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, gelar yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disematkan pada makhluknya. Misalnya Allah adalah yang awal dan yang akhir, bersifat abadi dan tidak memiliki kematian. Tentunya hal ini tidak bisa disematkan kepada makhluk, karena makhluk itu bersifat sementara. Kategori tauhid yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah dengan perbuatan, yang berarti ibadah. Kata ibadah diambil dari kata abadu, yang berarti hamba. Kata ibadah ini berarti menghamba atau menyembah. Tapi kebanyakan orang beranggapan yang dikatakan menyembah itu hanya berdoa saja. Memang iya, berdoa itu adalah salah satu bentuk penyembahan, tetapi bukan merupakan satu-satunya cara untuk menyembah. Bukan satu-satunya cara untuk penyembahan. Seperti yang dikatakan tadi, ibadah diambil dari kata abudu yang berarti hamba, berarti menyembah adalah menaati segala perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan apa yang tidak diperintahkannya juga termasuk ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat dan berdoa, tapi mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga berarti ibadah. Jadi kalau kita tidak menyatukan atau mengikuti 3 kategori ini, atau misalnya kita hanya mengikuti tauhid rububiyah dan asma wa sifat, tetapi kita meninggalkan tauhid uluhiyah atau tidak beribadah, maka tindakan tersebut akan sia-sia. Jadi hanya sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja tidak cukup. Kita harus menyembah kepadanya juga, dan tidak ada pihak lain dan tiada sekutu baginya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 73 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubhumud dzubabu syai'an la yastankiduhu min du'fat talib wal matlub. Artinya, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu sembah selain Allah
itu tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walau mereka bersekutu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan bisa merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.